Bab 61. Hasil tes kehamilan yang meragukan. Pak Heri yang sedang berpelukan dengan ayahnya. Di tengah-tengah tangisan mereka berdua ponsel Heri berbunyi dan dengan panggilan di ponsel Heri tersebut sang ayah langsung melepaskan pelukannya. Basten ya. Heri memberitahukan kepada ayahnya. Iya Basten. Tanya Heri. Ya. Seru Basten di seberang telepon. Iya, ada apa? Suara Heri terdengar khawatir dengan seruan Basten. Canari Pak. Lagi-lagi perkataan Basten membuat ayahnya semakin khawatir karena tidak langsung pada intinya, hingga membuat Pak Joko ikut gelisah melihat wajah Heri. Kenapa dengan Canari? Suara Heri terdengar semakin khawatir. Canari Pak. Canari hamil. Seruan Basten sangat bergembira, hingga perasaan gelap yang barusan menyelimuti jiwa Pak Heri berubah sekejap menjadi ceria dan bersemangat. Alhamdulillah. Syukurlah. Selamat Bast, akhirnya kamu jadi calon ayah. Perkataan sang ayah penuh dengan semangat dan ucapan syukur. Pak Joko yang tadinya menangis karena penyesalannya, ketika mendengar perkataan cucu kesayangannya di ponsel Heri, ia kembali menangis dengan air mata haru. Dan begitu juga dengan Heri, ia merasakan hal yang sama dengan ayahnya. Basten, sebentar lagi kalian mau jadi orang tua. Tanyakan pada Canari, mau hadiah apa dari ayah? Ucap Pak Heri penuh semangat menyambut tamu teristimewa yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Tidak ada lagi pembahasan melalui telepon, sampai kesenangan yang Basten miliki dengan kabar baik dari istri. Ia lupa menanyakan kabar kakek yang paling menyayanginya. Di sisi lain, Canari dan Basten masih berada di rumah Pak Aguso. Setelah beberapa jam di sana, dengan berbagai ocehan-ocehan dan sindiran kepada Canari, ia kembali bertanya kepada Basten, seraya tidak percaya dengan yang namanya ngidam. Ini semua gak benar kan? Masa kakak udah hamilin aku? Masa aku mengandung bayi? Tatapan Canari kepada Basten kembali memancing darah tinggi semua yang ada di situ. Basten tidak menjawab apa-apa, ia hanya tersenyum mendengarkan perkataan istrinya. Walaupun dalam hatinya berkata, "On banget istriku ini ya Allah, Gusti. Emang siapa lagi yang bercocok tanam dengannya dan yang mengisi daya baterainya selain sambungan USB-ku ini? Kamu ini semakin lama semakin dewasa juga ya On." Sindir sang ibu kepada putri bungsunya, emangnya kamu sama suami kamu di dalam kamar ngapain aja? Main catur, tebak-tebak gambar. Ibu Shirley langsung menyambut perkataan putri bungsunya. Menghias alis matanya Bu Felty menyambut sindiran ibunya terhadap Canari. Canari tidak peduli dengan ocehan-ocehan tersebut. Ia langsung berdiri dari tempat duduknya dan ingin pergi menuju kamar. Lalu Basten mencekal tangan dan menahan kepergian istrinya. Apakah kamu masih minum pil kemarin itu ya? Tanya Basten spontan dengan obat yang pernah ia beli untuk dikonsumsi Canari supaya terhindar dari kehamilan. Gak. Jawab Canari dengan kening yang berkerut. Makanya dites dulu, apakah kamu beneran hamil atau tidak? Saran Felty. Aku gak merasa hamil loh kak, aku gak kayak mama kalau hamil, mual-mual gitu. Ucap Canari membuat ibunya tidak sabar ingin bertanya. Bulan ini kamu udah datang bulan? Tanya ibu langsung. Belum sih. Betul. Bulan ini kamu belum datang tamu bulanan, karena biasanya kan aku puasa kalau awal bulan.
Spontan Bastian teringat kalau awal bulan kemarin mereka sudah bercocok tanam, tak seperti awal bulan sebelumnya yang harus memaksa dirinya untuk puasa tidak bercocok tanam beberapa hari. Semakin emosi aja Canari mendengarkan perkataan suaminya. Tanpa basa-basi ia langsung meraih alat tes kehamilan tersebut yang sedang dipegang oleh Velty. Mana tes packnya? Lu bisa pakai gak alatnya? Tanya Velty dengan perasaan ragu dengan tindakan yang dilakukan adiknya. Bisalah. Tanpa basa-basi Canari langsung pergi menuju kamar mandi untuk melakukan tes kehamilan dengan tes pack yang sedang ia pegang. Yang lainnya diam, termasuk sang ayah yang juga ada di ruangan itu dan hanya menyaksikan langkah Canari yang kini menuju kamar mandi. Jam menunjukkan 3 menit setelah Canari pergi ke kamar mandi. Detik demi detik kini menunjukkan 5 menit Canari masuk ke kamar mandi namun belum juga keluar. Dengan sedikit keraguan sang ibu menyuruh Velty untuk menyusul adiknya. Chan, ucap Velty. Bentar. Seru Chan dari dalam. Kamu gak kenapa-napa kan? Apa masih nyoba? Tanya Bastian yang menyusul langkah Velty. Dan dia juga ikut khawatir. Hanya menunggu beberapa detik saja. Akhirnya Canari membuka pintu kamar mandi dengan wajah yang terlihat bingung. Kok wajah kamu gitu? Apa mau coba lagi? Tanya Bastian. Bukan begitu, tapi hasilnya seperti ini. Ucap Canari terdengar pelan dengan wajah yang begitu gelisah sambil menampakkan hasil tes dari tes pack tersebut. Lanjut ke bab berikutnya guys. Jangan lupa jempolnya dong.